untuk Indonesia, untuk daerah kita. Ya. Beberapa hari yang lalu kami berdoa dan Tuhan nyatakan sesuatu yang luar biasa. Jadi di Indonesia ini banyak seperti bintik-bintik hitam, itu lambang dari corona, menyerang seluruh Indonesia. Cuma yang paling pekat, paling hitam, kelihatan hitam itu di Pulau Jawa, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, dari Jakarta sampai Jawa Timur ini penuh pekat gitu, hitam sekali. Nah, tapi baiknya, ada berita baiknya gini. Jadi ada malaikat Tuhan yang berjaga, ada malaikat Tuhan yang berjaga dengan membawa kantong yang besar. Nah, di situ dilihat juga bahwa banyak tongkat-tongkat yang patah. Tongkat ini kan berbicara tentang otoritas, tentang kuasa. Tongkat yang patah ini dari hamba-hamba Tuhan, dari gembala, dari pendeta, penginjil. Banyak yang patah. Karena apa? Karena bukannya berdiri untuk berperang, tetapi mereka malah bersembunyi. Jadi tongkat-tongkat itu patah, nggak ada fungsinya. Dan nanti satu saat kantong ini akan dipakai malaikat untuk menyedot semuanya. Baik itu yang bintik hitam, virus corona, dan juga tongkat-tongkat yang sudah patah ini. Nah, terus cuma waktunya kapan kita belum tahu. Jadi kejadiannya kapan kita belum tahu. Jadi akan ada saatnya virus ini benar-benar lenyap, tetapi entah kapan waktunya. Terus kami juga berdoa lagi tadi malam, makanya mudah-mudi saya liburkan sementara. Nah, saya berdoa keliling untuk daerah Muara Bahar ini, ya terutama daerah kita sendiri dulu. Nah, Tuhan nyatakan juga di sini sudah masuk itu bintik-bintik hitam itu. Dan kita nggak bisa mencegah untuk dia datang. Yang bisa kita lakukan cuma berdoa membentengi daerah ini. Dan Tuhan sudah nyatakan ada benteng, ada pagar yang menutupi daerah kita ini. Cuma masalahnya kita mungkin kuat, tapi orang lain bisa gagal. Nah, jadi kita yang perlu persiapkan diri. Kita yang perlu mempersiapkan diri supaya Tuhan jaga dan bentengi daerah kita gini. Amin. Nah, tapi satu hal lagi, ketika kami berdoa untuk seluruh Indonesia lagi, Tuhan nyatakan satu hal lagi. Jadi malaikat yang membawa kantong ini memang Tuhan nyatakan ini sedang memilih. Jadi mengambil dan memilih. Jadi saya nangkep ini adalah masa penampian, ditampi, ya dipilih. Jadi yang namanya memilih ini yang baik diambil tapi untuk disimpan, yang buruk diambil untuk dibuang. Ya, jadi jangan sampai kita terpilih untuk diambil tapi untuk dibuang saja, dibakar. Tetapi biarlah kita diambil, dipilih, dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan nyatakan kalau yang bertahan, ya setelah ini kita masih tetap bisa berdiri, tetap bertahan menghadapi pandemi ini. Tuhan katakan jangan sombong. Karena apa? Karena justru nanti pekerjaan kita akan menjadi lebih berat lagi. Ya, sebagai laskar Kristus yang sudah dipanggil, ditentukan, tugas kita akan semakin berat ke depannya. Jadi tetap kita berjaga, tetap kita berdoa. Ya, saya nggak tahu lagi. Nah, kita akan terus berdoa. Yang penting kita berdoa karena kita nggak tahu kapan waktunya pandemi ini akan berakhir. Tetapi yang jelas kita bisa membentengi keluarga kita, gereja kita, ya, orang-orang yang kita kasihi dengan doa. Amin, dengan kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu nyata, bukan main-main. Karena ada satu kesaksian yang sudah kami peroleh tadi malam.
Tadi ada seorang yang di pasar sana, mungkin ada yang kenal itu, namanya Pak Misman, yang sebelah toko itu kan. Nah ini berapa hari yang lalu datang ke rumah. Kami cuma ketemu di pasar dan saya masih belum siap untuk doakan langsung. Dan dia cerita kalau saya ini sakit Pak, sakit. Kalau siang gini kelihatan sehat, tapi kalau nanti sore sudah mulai maghrib, sudah mulai menggigil, nggak tertahankan. Dan obat sudah beberapa macam obat, dokter sudah ke beberapa dokter nggak sembuh. Terus akhirnya, oh ini berarti ada sesuatunya, ada yang lain. Akhirnya gini aja lah, ke rumah. Saya bilang kalau mau ke rumah, cuma ya yang penting Bapak enggak anti sama Kristen, karena saya orang Kristen. Oh enggak apa-apa. Akhirnya datang ke rumah, kita doakan, dan ternyata benar memang ada dia ini langsung ketebak ini semua, kebuka. Dia punya batu itu seperti mustika ular gitu. Jadi makanya ular itu ngikuti. Jadi pas lewat di kebun yang angker, ada seperti siluman ular itu yang ngikuti. Dia juga lihat sebenarnya ada dua cahaya kayak gini, ngikuti ketika motornya lewat. Nah, sempat dihentikan, dan setelah itu pulang langsung alami demam. Nah, tetapi puji Tuhan tadi malam kita ketemu. Loh Pak, ini beberapa hari kok nggak kelihatan. Saya pikir kemana itu kan. Saya pengen tanya kabarnya. Wah, kalau sudah nggak di rumah berarti sudah kerja. Oh benar Pak. Jadi habis itu langsung saya lihat pekerjaan saya belum terselesaikan. Akhirnya lihat orang banyak kok semangat saya tumbuh gitu. Terus langsung kerja. Dan ternyata setelah kerja nggak terjadi apa-apa. Disembuhkan oleh kuasa